Di desa Sumbersari, hidup seorang kakek tua bernama Mbah Wito, seorang pencari rongsok yang dikenal aneh dan dianggap gila oleh warga. Setiap malam, ia berjalan keliling desa membawa karung dan kaleng bekas sambil bergumam sendiri dengan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Anak-anak sering mengejeknya dan orang dewasa menghindar karena menganggap Mbah Wito kerasukan atau berilmu hitam. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di ujung timur desa Sumbersari, dekat aliran sungai kecil yang airnya mulai menghitam karena limbah rumah tangga, berdiri sebuah gubuk rayot beratap seng berkarat. Gubuk itu hanya punya satu pintu kayu yang sudah miring dan dinding dari anyaman bambu yang bolong di sana-sini. Disitulah Mbah Wito tinggal. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sempurna, ia keluar membawa karung lusuh di punggung dan sebatang kayu di tangan. Jalannya pelan tapi pasti, seperti orang yang sudah terbiasa menapaki jalan berlubang dan becek. Ia mengais tumpukan sampah di pinggir jalan, mencari kaleng bekas, besi tua atau botol plastik yang masih bisa dijual. Bagi warga desa, Mbah Wito sudah seperti pemandangan biasa. Orang-orang lewat sering melirik tapi jarang menyapa. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang takut. Mereka bilang, jangan dekat-dekat Mbah Wito, nanti ketularan gilanya. Anak-anak kecil paling sering mengganggunya. Kadang mereka melempar kerikil ke arah Mbah Wito sambil tertawa. Mbah Gila, nyari harta karun ya di sampah. Tapi kakek itu tak pernah marah. Ia hanya menunduk, tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Yang kalian buang bisa jadi rejeki buat orang lain, nak." Kalimat itu sering tak dipedulikan. Buat warga, Mbah Wito cuma orang tua sebatang kara yang pikirannya sudah miring. Tapi tak ada yang tahu, tiap malam Mbah Wito sering meninggalkan sesuatu di depan rumah orang. Kadang sekantung beras, kadang uang receh dibungkus plastik. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Yang jelas, setiap kali seseorang kesusahan, entah kenapa ada saja kiriman misterius itu muncul di depan pintu mereka saat pagi. Beberapa warga sempat curiga, tapi karena tak ada yang bisa membuktikan apa-apa, akhirnya dibiarkan saja. Siang hari, kalau panas terik, Mbah Wito sering duduk di bawah pohon asem dekat sungai sambil merokok daun kering yang digulung pakai kertas bekas. Dari jauh terlihat seperti orang sedang melamun, tapi sebenarnya ia sedang mengamati sesuatu yang tak kasat mata. Kadang matanya bergerak ke arah kosong, bibirnya komat kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Wah, gila bener itu orang, ngomong sama angin," kata Pak Jimin, tukang tambal ban yang warungnya tak jauh dari situ. Namun kalau ada yang berani memperhatikan lebih lama, kadang terlihat bayangan samar seperti sosok berjubah putih, berdiri di seberang sungai menatap ke arah Mbah Wito. Tapi setiap kali orang berkedip, bayangan itu sudah hilang. Menjelang sore, Mbah Wito akan membawa hasil rongsokannya ke pengepul di ujung desa. Dari situ ia dapat uang tak seberapa, cukup buat beli beras dan garam. Kadang kalau sedang rezeki, ia beli tahu tempe di warung Bu Sarti. "Sendirian terus, Mbah?" tanya Bu Sarti suatu sore. Mbah Wito tersenyum. "Kalau ada yang mau nemenin orang tua kayak saya, ya syukur, Bu. Tapi Gusti Allah sudah cukup nemenin saya." Bu Sarti hanya mengangguk. Meski dalam hati merasa ibah, ia tahu Mbah Wito tak punya keluarga. Menurut cerita orang-orang tua, dulu Mbah Wito datang ke desa Sumbersari sekitar 20 tahun lalu. Waktu itu usianya sudah separuh baya. Ia tak pernah cerita dari mana asalnya. Tapi pernah ada warga yang lihat ia membawa kitab lusuh dan beberapa benda aneh. Saat pertama kali datang, ia membawa sebatang tongkat kecil dari kayu jati, kain putih panjang, dan kaleng berisi batu hitam. Sejak itu ia tinggal di gubuk dekat sungai dan hidup dari barang bekas. Malam hari, suasana di sekitar gubuknya sering membuat bulu kuduk merinding. Warga yang rumahnya tak jauh dari situ, seperti Pak Mardi, pernah mendengar suara aneh. "Jam 2 malam itu, aku mendengar suara orang ngaji, tapi campur kayak mantra. Kadang ada suara besi digesek-gesek, terus bau dupa nyengat banget," cerita Pak Mardi kepada tetangga. Beberapa orang penasaran, tapi tak ada yang berani mendekat. Dulu pernah ada pemuda iseng mau mengintip.
Baru sampai di pinggir sungai, tiba-tiba tubuhnya panas tinggi dan pingsan 2 hari. Sejak itu tak ada lagi yang berani. Mbah Wito sendiri tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tak peduli disebut gila atau sakti. Setiap hari ia memungut barang bekas, setiap malam membaca doa. Dalam kesendiriannya, ia sering berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Sudah tenang, Guru. Saya belum bisa naik ke tempat panjenengan dulu. Masih ada tugas di sini," ucapnya pelan sambil menatap langit. Kadang ia tersenyum sendiri setelah berkata begitu. Suatu sore, hujan turun deras. Air sungai meluap, membawa sampah-sampah dari hulu. Di tengah guyuran hujan, Mbah Wito terlihat menolong seekor anjing yang hampir hanyut. Ia menariknya ke tepi, mengelus kepala binatang itu sambil berkata, "Sama-sama nyawa, Le, jangan takut." Warga yang melihat hanya menggeleng. Sudah gila benar, hujan deras malah nyelamatin anjing. Tapi malamnya, pemuda itu mimpi buruk. Ia didatangi sosok kakek tua berwajah sama dengan Mbah Wito, memegang kaleng berisi bara api, lalu berkata, "Jangan mentertawakan orang sebelum kau tahu apa yang ia simpan." Esoknya, pemuda itu jatuh sakit hari tanpa sebab. Waktu terus berjalan, desa Sumbersari makin ramai, rumah-rumah permanen mulai berdiri, sawah berubah jadi perumahan, tapi gubuk Mbah Wito tetap berdiri di tempat yang sama seolah menolak waktu. Beberapa orang pernah menyarankan agar Mbah Wito pindah karena lokasi itu akan dijadikan proyek jalan desa. Tapi ia hanya bilang, "Kalau gubuk ini roboh, biarlah bersama saya. Di sini tempat saya menunggu." Tak ada yang tahu apa maksud ucapannya. Suatu malam Jumat Kliwon, angin berhembus kencang. Dari gubuk Mbah Wito terdengar suara seperti orang mengaji, tapi nadanya berat, kadang rendah, kadang tinggi. Asap tipis keluar dari sela dinding bambu, bau dupa menyengat ke sekitar. Seorang warga yang lewat buru-buru mempercepat langkah. Ia bersumpah mendengar suara lain menyahut dari arah sungai. Suara perempuan menangis lirih. Tapi begitu ia menoleh, hanya ada air sungai yang beriak pelan. Besok paginya, Mbah Wito terlihat duduk di depan gubuk sambil memegang kaleng berisi bara yang masih menyala. Ia menatap ke arah matahari terbit sambil tersenyum tipis. "Sudah beres satu urusan," gumamnya. Tak ada yang tahu apa maksudnya, tapi malam itu, di ujung desa, seorang ibu yang sudah lama sakit keras tiba-tiba sembuh tanpa pengobatan. Suaminya mengaku tadi pagi menemukan sekantong kecil berisi daun kering dan uang 1.000 di depan pintu rumahnya. Semakin lama, rumor tentang Mbah Wito makin banyak. Ada yang bilang dia dukun sakti, ada yang bilang bekas tentara yang hilang ingatan, bahkan ada yang percaya dia bukan manusia biasa. Tapi Mbah Wito tak pernah menjelaskan apapun. Ia tetap hidup dengan caranya, memungut barang bekas, menolong orang tanpa nama, dan berbicara dengan angin. Bagi sebagian orang, Mbah Wito hanyalah orang gila. Tapi bagi yang peka, mereka tahu, di balik mata tua yang redup itu, ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, dan tak ada yang menyangka, kakek yang mereka hina dan anggap aneh itu, suatu hari nanti akan menyelamatkan nyawa anak orang paling kaya di desa itu. Rumah Juragan Sastro berdiri megah di tengah desa Sumbersari. Pagar besi tinggi, halaman luas, dan deretan mobil di garasi membuat rumah itu terlihat paling mencolok dibanding rumah lain di sekitarnya. Ia dikenal sebagai orang kaya sekaligus dermawan. Usahanya di bidang bahan bangunan berkembang pesat. Bahkan ia juga memiliki kebun tebu dan gudang besar di pinggir desa. Juragan Sastro tinggal bersama istrinya Bu Ratmi dan anak semata wayangnya yang baru berusia 12 tahun, Bima. Anak itu cerdas dan sopan, sering membantu di musola dan disukai banyak orang. Tak ada yang menyangka bahwa keluarga itu akan mengalami kejadian aneh yang mengubah hidup mereka. Semua berawal pada suatu malam. Bima yang biasanya ceria mendadak demam tinggi. Badannya panas, tapi tangannya dingin seperti es. Bu Ratmi mengira anaknya hanya kecapean karena latihan drum band di sekolah. Namun keesokan paginya, demam itu tak turun-turun. Tubuh Bima malah mulai membiru di bagian kaki dan tangan. "Pak, ini anak kita kenapa ya?" Suara Bu Ratmi bergetar. Juragan Sastro langsung memanggil dokter dari kota. Dokter memeriksa dengan teliti, mengambil sampel darah dan memberikan obat. Tapi hasilnya aneh.
Tak ada tanda penyakit apapun. Secara medis anak ini sehat, Bu. Tapi saya heran, kenapa tubuhnya membiru begini? Kata dokter dengan dahi berkerut. Malamnya, keadaan Bima memburuk. Ia menggeliat di tempat tidur, matanya melokot ke langit-langit sambil menjerit, "Tolong, ada yang narik aku, Bu. Panas, panas banget." Suara jeritan itu menggema ke seluruh rumah. Para pembantu ketakutan, sebagian berlari keluar. Juragan Sastro mencoba menenangkan anaknya, tapi begitu ia pegang tangan Bima, tubuh anak itu terasa sangat dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Ia langsung menarik tangannya refleks. Mulai malam itu, kejadian aneh sering terjadi di rumah besar itu. Lampu-lampu sering mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar di atap meski tak ada orang di atas. Kadang paku jatuh satu persatu dari langit-langit tanpa sebab. Di dapur, ayam peliharaan mereka mati mendadak tiap malam. Bulunya rontok semua. Bu Ratmi makin ketakutan. Ia yakin ada yang tak beres. "Pak, ini bukan penyakit biasa. Aku yakin ini kiriman orang," katanya dengan nada cemas. Juragan Sastro yang awalnya tak percaya hal mistis mulai goyah. Ia akhirnya memanggil dukun terkenal dari desa Karangjati, seorang lelaki tua bernama Ki Santoso. Ki Santoso datang malam harinya dengan membawa tas kecil berisi dupa, minyak, dan beberapa kain merah. Begitu melangkah ke kamar Bima, ia langsung mengernyit. "Berat sekali hawa di sini," katanya pelan. Ia kemudian menyalakan dupa dan berkomat-komit membaca mantra. Tak lama kemudian tubuh Bima bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara parau yang bukan milik anak kecil. "Dia pantas mati," Bu Ratmi jerit, sementara Ki Santoso menatap tajam ke arah anak itu. "Ini bukan anak panjenengan yang bicara, tapi makhluk kiriman. Ini santet, Juragan, dan ini bukan santet main-main." Mendengar itu, wajah Juragan Sastro langsung pucat. "Siapa yang tega ngelakuin ini, Ki?" Ki Santoso menatap ke arah jendela beberapa detik lalu menjawab pelan, "Orang yang iri dengan rezeki panjenengan. Dari aura yang saya lihat, ini kiriman dari seseorang yang pernah berurusan bisnis dengan sampean." Juragan Sastro langsung teringat pada Pak Darmawan, pesaing utamanya dalam tender pembangunan gudang di desa. Beberapa bulan lalu, mereka sempat berselisih soal proyek dan Pak Darmawan kalah. Sejak saat itu hubungan mereka dingin. Namun Ki Santoso tak berani menyebut nama. Ia hanya berkata, "Santet ini kuat sekali. Kalau tidak segera dibersihkan, nyawa anak panjenengan bisa melayang." 3 malam berturut-turut Ki Santoso melakukan ritual di rumah itu. Bau dupa menyebar ke seluruh ruangan, tapi kondisi Bima tak kunjung membaik. Justru makin parah. Tubuhnya semakin membiru, nafasnya berat, dan kadang ia menatap kosong ke arah langit-langit sambil tersenyum aneh. Pada malam keempat, Bima mendadak menjerit lagi. "Ibu, tolong, ada bayangan hitam di atap!" teriaknya. Ketika semua menatap ke atas, lampu kamar tiba-tiba pecah bersamaan, membuat semua orang panik. Sejak malam itu, para pembantu menolak tidur di rumah besar itu. Mereka memilih pulang dan tak kembali lagi. Juragan Sastro makin tertekan. Ia sudah mengeluarkan banyak uang tapi tak ada hasil. Bu Ratmi tak berhenti menangis tiap malam. Kadang ia duduk di depan kamar anaknya sambil berdoa. "Kalau ada yang bisa menolong anakku, aku rela ngasih apa aja," gumamnya. Sampai akhirnya, suatu pagi, Juragan Sastro memutuskan memanggil seorang ustadz dari kota. Ustadz itu datang dan membaca ayat-ayat ruqyah. Reaksi yang muncul membuat semua orang kaget. Bima menjerit kesakitan, lalu muntah cairan hitam pekat yang berbau busuk. Semua orang panik, tapi ustadz itu juga tetap melanjutkan bacaannya. Setelah sesi itu selesai, Bima tenang sejenak,
Tapi tak lama kemudian tubuhnya kejang lagi, seolah sesuatu masih menolak keluar dari tubuhnya. Ustadz itu kemudian berkata, "Ini kiriman lama, dan pengirimnya menggunakan perantara makhluk yang sangat kuat. Saya tak bisa lanjutkan ruqyah ini sendiri, butuh orang yang mengerti ilmu Jawa lama." Ucapan itu membuat rumah mendadak sunyi. Tak ada yang tahu harus mencari siapa. Malam berikutnya, suasana di rumah semakin mencekam. Suara langkah di atap makin sering terdengar. Kadang terdengar suara benda diseret dari dapur ke ruang tengah, padahal tak ada siapapun di sana. Bahkan Bu Ratmi sempat melihat bayangan hitam melewat di depan kamarnya. Ketakutan membuat mereka tak bisa tidur. Juragan Sastro duduk di teras sambil menatap kosong, sementara dari dalam rumah terdengar suara Bima memanggil-manggil nama ibunya dengan suara lemah. Sampai akhirnya malam itu juga, semua kejadian mencapai puncaknya. Sekitar jam 12 malam, Bima menjerit keras sekali, lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Suaranya seperti bukan manusia. Ia menggapai-gapai udara, seolah ada yang menarik tubuhnya dari atas. Juragan Sastro berlari masuk, panik. "Bima, nak, sadar nak!" Tapi anak itu terus menggeliat, matanya melotot putih semua. Lalu tiba-tiba, suhu ruangan berubah drastis menjadi dingin. Lampu-lampu berkelip. Dari langit-langit, paku-paku kecil berjatuhan menancap ke lantai. Bu Ratmi menjerit histeris, dan semua orang yang tersisa di rumah itu berlarian keluar. Juragan Sastro hanya bisa memeluk anaknya yang sudah lemas di tempat tidur. Ia menangis sambil memohon, "Tolong, siapapun, selamatkan anakku." Dan malam itu juga, dari luar pagar rumah, ada sepasang mata tua yang memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya lusuh, rambutnya beruban, dan di tangannya ada kaleng berisi bara kecil yang masih menyala merah. Ia berbisik pelan, "Waktunya belum habis bocah. Aku datang, tapi belum saatnya masuk." Itulah malam pertama Mbah Wito memperhatikan rumah Juragan Sastro. Tanpa ada yang tahu bahwa orang yang selama ini dianggap gila itulah nanti yang akan menjadi penyelamat anak itu dari santet mematikan. Malam itu udara terasa berat. Angin berembus kencang dari arah utara, membuat daun-daun pisang di halaman rumah Juragan Sastro bergoyang keras, menimbulkan suara kresak-kresuk yang membuat suasana makin mencekam. Di dalam rumah besar itu, Bima kembali kejang-kejang di tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat, giginya gemeretak, dan matanya terbuka lebar seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Suaranya melengking, menjerit-jerit tanpa henti. "Masya Allah, tolong anak saya, Pak!" teriak Bu Ratmi sambil memegangi tangan anaknya yang kaku. Juragan Sastro hanya bisa berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat pasi. Beberapa saudara yang datang ikut membantu menahan tubuh Bima, tapi tenaganya seperti orang dewasa yang sedang ngamuk. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. Cek, 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 seperti seseorang menyeret sandal jepit yang sudah tipis. Lalu terdengar suara khas, kaleng yang tergantung di pinggang beradu dengan besi. Semua orang yang ada di ruang tengah langsung menoleh ke arah jendela. Dari balik kaca, tampak sosok tua dengan pakaian compang-camping berdiri di halaman. Rambutnya acak-acakan, matanya tajam menatap ke arah rumah. Juragan refleks menegakkan badan. "Itu si Mbah Wito," kata salah satu keponakan Juragan Sastro dengan nada tak percaya. Juragan langsung bergegas keluar diikuti dua orang laki-laki. "Ngapain kau datang ke sini, Mbah? Ini bukan tempat buat ngamen atau minta-minta," katanya dengan nada tegas. Mbah Wito berdiri diam, menatap juragan itu tanpa marah. Suaranya pelan tapi jelas. "Aku datang bukan buat minta. Aku tahu anakmu sedang diganggu. Aku bisa bantu kalau kau mau." Juragan mendengus. "Bantu? Kau pikir aku percaya sama ocehan orang gila?" Ia melambaikan tangan, menyuruh pembantunya mengusir Mbah Wito. Tapi saat dua pembantu itu mendekat, angin tiba-tiba berembus kencang.
Daun-daun kering beterbangan dan api di lampu taman mendadak padam. Semua orang terdiam beberapa detik. Di dalam rumah, teriakan Bima makin menjadi-jadi. Ia menendang-nendang kasur sambil memegangi lehernya seperti ada sesuatu yang mencekik. Bu Ratmi langsung keluar sambil menangis. "Pak, tolong, biarin Mbah itu coba. Saya mohon, kalau dia bisa nolong Bima, biarlah dia lakukan." Juragan Sastro menatap istrinya lama. Wajahnya menunjukkan rasa bingung dan marah bercampur takut. Tapi melihat anaknya sekarat di dalam, ia akhirnya menghela nafas berat dan memberi isyarat kepada Mbah Wito. "Baiklah, tapi kalau ini cuma akal-akalanmu, jangan salahkan aku nanti," ucapnya. Mbah Wito tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan lalu masuk ke rumah dengan langkah tenang. Semua orang memandanginya dengan pandangan campur aduk antara jijik dan takut. Bau rongsok dan tanah basah tercium kuat dari tubuhnya. Ia menurunkan karung yang dibawanya, membuka kaleng lusuh yang digantung di pinggang, lalu duduk bersila di lantai ruang tengah dekat ranjang Bima. "Siapkan air bersih dan 1 piring kosong," katanya. Seorang pembantu segera menuruti. Mbah Wito mengambil beberapa daun kering dari dalam karungnya, lalu menyalakannya di atas bara kecil di dalam kaleng. Asap putih mengepul, menyebar ke seluruh ruangan. Bima yang tadinya menjerit-jerit, tiba-tiba diam sesaat, lalu mengerang pelan. Tubuhnya tetap kaku, tapi matanya kini menatap kosong ke arah langit-langit. Mbah Wito mulai qomat kamit, membacakan doa dengan bahasa yang tidak semua orang mengerti. Kadang terdengar seperti ayat suci, tapi diselipkan dengan bahasa Jawa kuno. Udara di dalam rumah mendadak berubah. Dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh, disusul suara langkah kaki di plafon. Lampu gantung berkedip-kedip seperti akan padam. Beberapa orang yang menonton dari jauh mulai panik. "Pak, mungkin sebaiknya kita panggil polisi aja," bisik seorang sepupu juragan. Tapi juragan tidak menjawab, matanya terus memperhatikan Mbah Wito. Tiba-tiba, Mbah Wito menepuk dada Bima 3 kali dan meniup ubun-ubunnya. "Hus, metukwe," serunya keras. Bima langsung menjerit dan melengkungkan punggungnya tinggi-tinggi. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental disertai benda kecil seperti paku berkarat. Semua orang teriak kaget. Bu Ratmi langsung mundur sambil menutup mulutnya. "Astagfirullah, paku!" Tapi Mbah Wito belum berhenti. Ia terus membaca doa. Kali ini suaranya lebih dalam dan serak. Asap di kaleng makin tebal, baunya menusuk hidung. Lalu dari mulut Bima keluar lagi segumpal rambut dan segenggam tanah yang masih lembab. Juragan Sastro hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tangannya gemetar, wajahnya tegang. Ia menatap Mbah Wito seperti baru sadar bahwa orang tua yang dulu sering ia remehkan ternyata bukan orang sembarangan. Beberapa menit kemudian, Bima ambruk di tempat tidur. Nafasnya masih ada, tapi pelan. Wajahnya tampak lebih tenang dan warna kebiruan di kulitnya perlahan memudar. Mbah Wito memejamkan mata sebentar seperti sedang mengucap doa terakhir, lalu memadamkan bara di kalengnya dengan air dari piring. "Sudah, malam ini selamat dia. Tapi jangan senang dulu, yang ngirim santet ini belum berhenti," ucapnya pelan. Ruangan itu hening beberapa saat. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Juragan Sastro akhirnya membuka mulut. "Mbah, siapa yang tega ngelakuin ini sama anak saya?" Mbah Wito memandangnya lama. "Aku belum bisa bilang sekarang, tapi yang jelas orang itu dekat, sangat dekat denganmu." Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bu Ratmi memegang tangan suaminya erat-erat. Juragan menelan ludlap tak tahu harus berkata apa. Mbah Wito berdiri perlahan, mengemasi barang-barangnya ke dalam karung, lalu membelakangi dengan menunjuk barang-barangnya. Kemudian ia segera pergi dari situ. Suara kaleng lusuhnya bergelem merincing menjauh di tengah malam. Bu Ratmi menangis pelan sambil memeluk anaknya yang kini tertidur lemas. Juragan masih berdiri kaku di tempat, menatap arah pintu. Di hatinya muncul rasa bersalah. Selama ini ia menilai Mbah Wito hanya sebagai orang gila yang tak berguna. Tapi malam itu, justru orang gila itulah yang menyelamatkan nyawa anaknya. Di luar, angin malam berhenti berembus. Suasana jadi hening. Tapi beberapa orang yang berdiri di halaman
mengaku mencium bau bunga kenanga menyengat dari arah jalan menuju sungai. Aroma yang tidak pernah muncul di malam biasa. Dan entah kenapa, setelah malam itu, warga desa Sumbersari mulai memandang Mbah Wito dengan rasa takut bercampur hormat. Karena ternyata, kakek tua yang dianggap gila itu menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki orang waras manapun. Pagi itu, suasana desa Sumbersari benar-benar berbeda dari biasanya. Di warung Bu Siti, di pos ronda, bahkan di ladang, semua orang membicarakan hal yang sama. Mbah Wito. Katanya, dia ngeluarin paku sama rambut dari mulutnya si Bima loh, ucap Pak Mardi dengan nada tak percaya. Ah, masa iya? Jangan-jangan cuma trik. Trik gimana? Aku lihat sendiri, suaranya aja bikin bulu kuduk berdiri, sahut yang lain. Desa yang biasanya tenang, kini dipenuhi rasa penasaran dan juga ketakutan. Orang-orang yang dulu menertawakan Mbah Wito, kini memilih menunduk kalau berpapasan dengannya. Ada yang mulai percaya kalau kakek itu memang punya ilmu tinggi. Tapi ada juga yang beranggapan ia memakai bantuan makhluk halus. Sementara itu, di rumah besar Juragan Sastro, suasana sedikit lebih tenang. Bima sudah bisa duduk walau masih lemas. Tubuhnya tidak lagi membiru, tapi kadang masih mengigau saat tidur. Bulatmi yang sejak semalam tidak bisa tidur, terus menatap anaknya dengan mata sembab. Di hatinya ada perasaan bersyukur, sekaligus penasaran besar terhadap sosok tua yang telah menolong anaknya. Siang itu, tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Ratmi memutuskan untuk mendatangi gubuk Mbah Wito. Ia membawa sebungkus nasi, air mineral, dan beberapa lembar uang. Cuma buat terima kasih, pikirnya. Ia berjalan pelan melewati pematang sawah menuju tepi sungai tempat gubuk reyot Mbah Wito berdiri sendirian. Begitu sampai, ia melihat gubuk itu dari dekat untuk pertama kalinya. Atapnya dari anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa bagian. Dindingnya dari papan bekas dan sengkaratan. Tapi anehnya, di sekitar gubuk itu tidak ada bau busuk atau kotoran seperti yang orang-orang sangka. Justru terasa sejuk dan tenang. "Mbah," panggil Bu Ratmi pelan dari depan pintu. Suara batuk pelan terdengar dari dalam. Tak lama, Mbah Wito muncul sambil membawa kaleng lusuhnya. "Oh, Bu Juragan, kenapa repot-repot ke sini?" tanyanya dengan nada tenang. "Saya cuma mau ngucapin terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena jenengan, anak saya mungkin udah..." Suaranya tercekat. Ia menyerahkan bungkusan nasi dan uang itu. Mbah Wito menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku nggak mau dibayar, Bu. Yang penting anakmu selamat. Aku cuma menjalankan kewajiban." Ia mendorong kembali uang itu ke tangan Bu Ratmi. "Kalau mau, kasih aja ke orang yang lebih butuh." Bu Ratmi menatapnya bingung, tapi pandangannya lalu teralih ke dalam gubuk. Ia melihat dinding bambu di sana penuh coretan aneh. Ada tulisan Arab, ada huruf Jawa kuno, dan ada juga simbol-simbol yang tak dimengertinya. Di sudut ruangan, ada beberapa kaleng bekas cat yang ditutup kain putih. "Itu semua apa, Mbah?" tanyanya penasaran. Mbah Wito terdiam sejenak. Lalu ia duduk di bangku kecil dan mempersilahkan Bu Ratmi duduk di depannya. "Kalau jenengan gak takut, saya ceritain sedikit." Bu Ratmi mengangguk. "Dulu waktu muda, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma santri biasa di padepokan Kiai Alim di Gunung Kawi. Beliau guru besar, orang yang ngerti ilmu lahir batin. Banyak muridnya, tapi aku yang paling bandel. Aku dulu pengen cepat sakti, pengen bisa ngalahin orang jahat, tapi caraku salah." Ia mengambil satu kaleng dan membukanya. Di dalamnya ada sebilah keris kecil berkarat, seikat rambut, dan kain putih bertulis raja. "Aku pernah pakai ilmu yang diajarkan Kiai untuk hal yang salah. Aku marah sama seseorang waktu itu, lalu kutujukan ilmu itu ke dia. Akibatnya, orang itu mati nggak wajar." Bu Ratmi menahan napas, tak menyangka mendengar pengakuan seperti itu. Sejak saat itu, Kiai Ali marah besar. Beliau bilang,
ilmu nggak boleh dipakai buat menyakiti. Aku diusir, tapi sebelum pergi, Kiai bilang, kalau kamu mau menebus kesalahanmu, tolonglah orang yang diganggu setan dan ilmu hitam. Jangan lagi balas dendam. Suara Mbah Wito pelan tapi tegas. Sejak hari itu, aku mutusin buat hidup miskin. Aku nggak mau lagi terlibat urusan dunia. Aku bantu siapapun yang diganggu makhluk halus asal mereka niatnya baik. Itu sebabnya aku sering keliling bawa barang rongsok. Orang pikir aku gila, padahal aku cuma nggak mau tahu orang siapa aku sebenarnya. Bu Ratmi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Mbah, berarti jenengan masih simpen ilmu kiai itu? Ilmu itu bukan milikku, Bu. Ilmu itu titipan. Dan tiap kali aku pakai buat nolong orang, aku bayar dengan umurku sendiri. Jadi aku nggak bisa sembarangan. Jawabnya tenang. Kata-kata itu membuat Bu Ratmi terdiam lama. Berarti waktu jenengan nolong Bima kemarin, jenengan juga... Mbah Wito hanya mengangguk pelan. Sudah bagian saya, Bu. Nggak usah dipikirin. Beberapa saat kemudian, angin bertiup dari arah sungai. Suaranya seperti bisikan yang lembut, tapi ada nada aneh di dalamnya. Mbah Wito menoleh keluar gubuk, wajahnya berubah serius. Bu, jangan lama-lama di sini. Mulai sore ini, ada yang bakal nyari aku. Nyari jenengan? Siapa, Mbah? Yang ngirim santet ke anakmu. Dia udah tahu kalau aku ikut campur. Biasanya orang begitu nggak tinggal vian. Terus gimana, Mbah? Saya harus ngapain? Nggak usah khawatir. Selama malam Jumat nanti jenengan nggak keluar rumah, insya Allah aman. Tapi kalau ada yang manggil dari luar, jangan dijawab, siapapun itu. Bu Ratmi mengangguk cepat, menelan ludah. Ia berdiri, hendak pamit. Sebelum pergi, ia menatap wajah Mbah Wito sekali lagi. Mbah, saya berhutang nyawa sama jenengan. Kalau ada apa-apa, tolong kabari saya. Nggak usah. Saya sudah tua, Bu. Kalau waktuku habis, biarkan habis buat nolong orang. Bu Ratmi melangkah pulang dengan hati yang campur aduk antara kagum, takut, dan kasihan. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya terus terngiang ucapan Mbah Wito tadi. Aku bayar dengan umurku sendiri. Sementara itu, di dalam gubuk, Mbah Wito duduk bersila menghadap dinding yang penuh tulisan. Ia menatap salah satu kaleng yang belum dibuka, lalu berkata pelan, Gusti, ampuni saya kalau sekali lagi harus pakai ilmu ini. Di luar, langit mulai gelap, awan menutupi matahari. Seekor burung gagak melintas rendah di atas gubuk, mengeluarkan suara serak panjang. Dan sore itu, tanpa disadari siapapun, bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan tepi sungai. Arahnya menuju desa Sumbersari. Sejak malam di mana Bima sembuh, nama Mbah Wito jadi bahan pembicaraan di seluruh desa Sumbersari. Banyak yang kagum, tapi ada juga yang ketakutan. Orang-orang mulai datang diam-diam ke gubuknya, minta air doa, minta tolong sembuh dari penyakit aneh. Bahkan ada yang cuma pengen tahu seperti apa orang tua itu sebenarnya. Tapi di sisi lain, kabar itu juga sampai ke telinga orang yang tak seharusnya mendengarnya. Pak Darmawan, pesaing bisnis Juragan Sastro. Pak Darmawan dikenal sebagai pengusaha keras kepala. Usahanya bersaing langsung dengan milik Juragan Sastro. Sama-sama jual bahan bangunan, tapi pelanggan lebih banyak memilih Sastro karena pelayanannya jujur. Sejak lama Darmawan merasa tersaingi. Dan ketika anak Sastro jatuh sakit karena santet kiriman dari orang suruhannya berhasil, ia sempat puas. Tapi kini mendengar anak itu sembuh berkat kakek gila yang katanya punya ilmu tinggi, wajahnya langsung memerah. Berarti ono wong ikut campur ning urusanku. Geramnya sambil membanting cangkir di meja. Di hadapannya duduk Ki Broto, seorang dukun hitam yang selama ini jadi tangan kanannya dalam urusan mistik. Lelaki tua itu mengenakan baju hitam lusuh dan ikat kepala merah. Di lehernya tergantung jimat dari tulang kecil. Siapa kakek itu? Tanya Ki Broto dengan suara berat. Orang gila dari desa Sumbersari. Namanya Mbah Wito, tapi dia bukan orang biasa. Ilmunya dari Gunung Kawi, katanya.
jawab Darmawan kesal. Ki Broto menyeringai, "Kalau begitu, biar saya yang urus. Tapi ini bukan perlawanan biasa. Orang dari Gunung Kawi nggak gampang ditumbangkan. Lakukan apapun caranya, Ki. Aku nggak mau ada yang menghalangi rencanaku." Malam itu juga Ki Broto mempersiapkan segala sesuatu di gubuknya yang berada di pinggir kebun tebu. Di atas tikar pandan, ia menaruh kelapa hijau, darah ayam hitam, dan seikat rambut yang diambil dari bekas paku santet yang gagal menembus tubuh Bima. Dengan suara serak, ia membaca mantra panjang sambil meneteskan darah ke bara api di wadah tanah liat. "Wong sing wani ngalang-ngalangi urusanku, sirno awakmu. Siro tadi lebu ing angin," gumamnya dengan mata melotot. Sementara itu, di tempat lain, Bahwito yang sedang duduk di depan gubuknya langsung merasakan hawa aneh. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik mendadak hilang, dan udara terasa panas menyengat. Ia menatap langit yang tiba-tiba memerah seperti bara. "Waktunya datang juga," bisiknya pelan. Ia berjalan ke dalam gubuk dan mengambil kaleng lusuh yang biasa ia bawa. Di dalamnya ada bara kecil yang masih menyala dari malam sebelumnya. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menyalakan kemenyan, dan mulai membaca doa dengan suara rendah tapi tegas. Tak lama, tanah di sekitar gubuknya mulai retak, dan dari celah-celah itu keluar api kecil yang menjilat-jilat seperti hidup. Bau belerang tercium tajam. Dari atap, terdengar suara tawa perempuan melengking, diikuti suara langkah kaki berlari di atas bambu. Bahwito tetap tenang. "Aku ngerti sopo sing ngirim," katanya pelan. Ia mengambil segenggam abu dari bara kaleng, menaburkannya ke udara, lalu melanjutkan bacaannya. Tiba-tiba bayangan hitam sebesar manusia muncul di pojok ruangan. Wujudnya seperti asap tebal yang bergerak sendiri, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara berat menyerupai tawa. "Wito, urusannya bukan denganmu. Minggir sebelum ikut musnah," katanya dengan suara bergema. Bahwito tidak menjawab. Ia menunduk, lalu memukul tanah dengan tongkat bambunya 3 kali. Seketika, lantai gubuk bergetar. Dari arah barat muncul sinar putih samar, seolah ada sesuatu yang melindunginya. "Aku ora bakal mundur. Aku tahu salah, tapi ora bakal diam melihat wong disiksa setan kiriman." Pertarungan pun dimulai. Bayangan hitam itu melayang cepat menyerang, membuat dinding bambu terhempas ke belakang. Bahwito berusaha menahan dengan doa, tapi tekanan hawa panas makin kuat. Api dari tanah membesar, membuat udara di dalam gubuk hampir tak bisa dihirup. Tapi Bahwito tetap duduk tegak. Dari kalengnya muncul asap putih kental yang berputar mengelilingi dirinya, seperti benteng. Di waktu bersamaan, Ki Broto yang berada di kebunnya tampak keringat deras meski udara malam dingin. Ia memejamkan mata, terus memaksakan tenaganya. Tapi entah kenapa, semakin keras ia menyerang, bayangan putih di pikirannya semakin kuat. "Si tua itu keras kepala," gumamnya sambil menambahkan darah ke bara. Di desa Sumbersari, warga yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena langit di arah sungai tampak menyala terang seperti disambar petir. Suara letusan terdengar beberapa kali, diikuti hembusan angin panas yang membuat pohon pisang di tepi jalan ambruk. Pak Mardi yang rumahnya paling dekat dengan sungai panik dan berteriak dari jendela, "Gubuknya Mbah Bito kebakar!" Sementara api di luar terlihat nyata, di dalam gubuk sebenarnya yang terbakar bukan kayu atau bambu, tapi aduan energi hitam dan putih. Setiap kali bayangan Ki Broto menyerang, cahaya dari kaleng Bahwito semakin terang. "Gusti, paringi aku kekuatan kanggo nglawan iki," ucapnya sambil menggigit ujung kain putih yang dibalut raja. Saat waktu hampir menuju subuh, Ki Broto semakin lemah. Matanya mendelik, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia menyerah, ia menancapkan jarum besar ke tanah sambil berteriak, "Yen ora bisa mati, nyowomu tak tukar karo darahmu dewek." Kalimat itu membuat hawa di sekitar desa Sumbersari berubah drastis. Angin kencang datang dari arah barat, membuat atap rumah warga berderak. Di gubuk Mbah Wito, cahaya putih dan merah saling bertabrakan. Suaranya seperti petir meledak di tanah.
Mbah Wito hampir tumbang, tapi ia masih memegang kalengnya erat-erat. Dari bibirnya keluar darah segar, namun matanya tetap terpejam fokus. "Iki terakhir Broto, aku wis ngerti sopo sing ngirimu," katanya lirih. Ia kemudian menaburkan abu terakhir dari kaleng ke udara. Abu itu melayang seperti debu bercahaya dan jatuh tepat ke api yang menyala di lantai. Seketika semua suara berhenti, api padam, bayangan hitam hilang seperti disapu angin. Jauh di kebun tebu, Ki Broto terlempar dari tempat duduknya, pingsan dengan mulut berdarah. Pak Darmawan yang menunggu di rumah terkejut melihat semua lampu padam bersamaan. Di depannya, jimat yang tergantung di dinding pecah menjadi dua. Ia baru sadar perlawanan baliknya gagal. Saat matahari mulai muncul, desa Sumbersari diselimuti kabut tipis dan bau asap samar. Warga yang berani mendekat ke arah sungai melihat gubuk Mbah Wito sebagian hangus. Di dalamnya, Mbah Wito duduk bersila di tengah abu, masih memegang kaleng lusuhnya. Matanya tertutup, tapi wajahnya tampak tenang, seperti orang yang baru selesai berdoa. Tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi malam itu. Tapi sejak pagi itu, suara tawa perempuan dari arah sungai tidak pernah terdengar lagi, dan udara di desa Sumbersari terasa lebih ringan. Namun beberapa orang yang lewat di malam hari bersumpah melihat sosok tua duduk di depan gubuk yang sudah gosong, memegang kaleng berasap, menatap ke arah langit, seolah masih berjaga. Pagi itu, desa Sumbersari masih diselimuti kabut tipis. Beberapa warga yang hendak ke ladang berhenti di tengah jalan ketika melihat asap mengepul dari arah gubuk di pinggir sungai, tempat Mbah Wito biasa tinggal. Mereka berlari mendekat sambil membawa ember dan gayung, takut kalau api menjalar ke hutan bambu di belakang rumah. Begitu sampai di depan gubuk, pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam. Dinding bambu bagian belakang hangus terbakar, atapnya bolong, dan sisa bara masih mengepul di lantai tanah. Di tengah ruangan, Mbah Wito terbaring lemah di atas tikar lusuh. Matanya terbuka sedikit, wajahnya pucat, tapi bibirnya masih menyunggingkan senyum tenang. "Ya Allah, Mbah, kenapa bisa begini?" teriak salah satu warga, Sarto, yang langsung memadamkan sisa bara dengan air dari ember. Tidak lama kemudian, kabar itu sampai ke rumah Juragan Sastro. Bu Ratmi, yang sejak semalam gelisah karena merasakan firasat buruk, langsung berlari ke arah gubuk tanpa sempat memakai sandal. Beberapa orang mencoba menahannya, tapi ia terus berlari sambil memanggil, "Mbah Wito, Mbah!" Saat sampai di sana, tubuh Mbah Wito sudah sulit digerakkan. Tapi ketika mendengar suara Bu Ratmi, ia perlahan membuka matanya. "Bu Ratmi," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Anak jenengan, Bimo, sudah aman, tapi satu nyawa harus dibayar, biar seimbang." Bu Ratmi menutup mulutnya, menahan tangis. "Bah, jangan ngomong begitu. Bimo sehat semua karena panjenengan. Jangan tinggalin kami, Mbah." Mbah Wito tersenyum tipis. "Ora popo, Nduk. Hidupku memang udah waktunya habis. Ilmu ini bukan buat disimpan selamanya. Aku cuma nurunin amanat dari guruku di Gunung Kawi buat nolong yang butuh." Tangannya yang kurus gemetar, menggenggam sesuatu di dada. Bu Ratmi memperhatikan benda itu. Sepotong besi berkarat sepanjang jari kelingking masih hangat dan menghitam di ujungnya. "Mbah, itu apa?" tanya Bu Ratmi pelan. "Paku santet terakhir, itu yang ditujukan ke anak jenengan tadi malam. Aku tangkep, tapi nyawaku ikut kesedot." Air mata Bu Ratmi mengalir deras. Ia berlutut di samping tubuh Mbah Wito, menggenggam tangannya erat. "Mbah, kalau bukan karena panjenengan, anak saya pasti udah mati. Kami semua salah menilai. Maaf banget." Mbah Wito menatap langit-langit gubuk yang mulai bocor. "Ora usah disesalin, Nduk. Wong aku juga dulu banyak salah. Ini mungkin ganti dosaku dulu. Waktu masih muda, aku pernah salah pakai ilmu. Banyak orang celaka gara-gara aku. Sekarang waktunya nutup semua itu." Warga yang menonton hanya bisa terdiam.
Mereka tidak menyangka orang yang selama ini dianggap gila, yang sering diejek dan dilempari anak-anak desa, ternyata orang yang menanggung beban besar demi nyawa orang lain. Juragan Sastro datang beberapa menit kemudian. Begitu melihat kondisi Mbah Wito, ia langsung berlutut, menunduk dan berkata pelan, "Mbah, saya yang salah. Saya yang paling berdosa. Kalau bukan karena panjenengan, saya sudah kehilangan anak saya." Mbah Wito hanya menggeleng pelan. "Ora usah ngomong begitu, Le. Aku ikhlas. Jogo keluargamu. Jangan sombong lagi. Uang bisa dicari, tapi hati yang tenang cuma datang kalau kita ridho sama hidup." Juragan Sastro menangis tanpa suara. Tangannya menggenggam kaki Mbah Wito, sementara Bu Ratmi terus mengisak di sampingnya. Beberapa menit kemudian, Mbah Wito menatap keluar jendela kecil. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Wis wayahe." Napasnya terhenti pelan. Senyumnya masih tersisa di wajahnya pucat. Di tangannya, paku berkarat itu masih tergenggam erat, seperti bukti terakhir perjuangannya semalam. Hujan deras mengguyur desa Sumbersari siang itu. Warga ramai-ramai membantu memandikan jenazah Mbah Wito. Tidak ada satupun yang berani meninggalkan tempat itu. Bahkan anak kecil pun ikut menunduk hening. Bu Ratmi memandikan jasadnya dengan tangan sendiri, sambil sesekali meneteskan air mata. "Bah, saya janji, saya bakal rawat makam panjenengan sebaik-baiknya." Juragan Sastro mengatur warga untuk menggali kubur di bawah pohon asem tua di tepi desa, tempat Mbah Wito sering duduk tiap sore sambil membakar rokok kelobotnya. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, suara petir menggelegar dari kejauhan. Hujan makin deras, tapi tak seorang pun beranjak. Semua tetap berdiri di sana, menunduk, menyaksikan tanah menimbun tubuh orang yang selama ini mereka hina. Setelah selesai, Juragan Sastro menatap makam itu lama sekali. "Mulai besok, saya mau bangun cungkup kecil di sini. Biar orang tahu, beliau bukan orang gila, tapi penyelamat." Beberapa warga mengangguk setuju. Bahkan Sarto yang dulu sering mengejek Mbah Wito menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Saya yang paling nyesel, Pak. Dulu saya pikir dia cuma orang aneh. Ternyata dia orang suci." Beberapa hari setelah pemakaman, keanehan mulai dirasakan warga. Setiap malam Jumat, dari arah pohon asem tempat makam Mbah Wito, terlihat cahaya kecil seperti bara api. Kadang terdengar suara seperti orang batuk pelan, sama seperti kebiasaan Mbah Wito dulu ketika sedang duduk di depan gubuknya. Bu Ratmi sering datang membawa bunga dan air putih, berdoa di sana sambil membacakan Al-Fatihah. Bimo, yang kini sudah sembuh total, ikut menunduk dengan wajah haru. "Ibu, andai aku bisa ketemu beliau lagi, aku mau bilang terima kasih." Bu Ratmi tersenyum kecil. "Doamu aja udah cukup, Nak. Beliau udah tenang sekarang." Juragan Sastro pun berubah. Ia tidak lagi sombong dan mulai sering membantu warga desa yang kesulitan. Setiap hari Jumat, ia menyumbang makanan untuk fakir miskin dengan alasan, biar jadi amal buat orang yang nyelamatin anakku. Desa Sumbersari perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi gangguan santet atau keanehan seperti sebelumnya. Tapi warga tahu, ketenangan itu tidak datang begitu saja. Ada seseorang yang telah mengorbankan nyawanya demi mereka. Beberapa bulan kemudian, di bawah pohon asam itu sudah berdiri cungkup sederhana dari batu bata dengan tulisan kecil di papan kayu. "Mbah Wito, orang gila yang menyelamatkan." Warga sering datang ke sana untuk sekedar duduk, berdoa, atau menyalakan dupa kecil. Mereka percaya doa di tempat itu sering cepat dikabulkan. Dan setiap kali angin sore berhembus melewati pohon asem, terdengar suara lirih seperti orang bicara pelan. "Wis, ojo salah sengko karo wong edan. Kadang sing disebut gila iku sing paling waras." Beberapa bulan setelah kepergian Mbah Wito, suasana desa Sumbersari perlahan berubah. Tidak ada lagi kabar orang kena santet, tidak ada lagi permusuhan antara warga, dan bisnis Juragan Sastro berjalan lancar tanpa gangguan. Semua terasa lebih tentram, seolah hawa jahat yang dulu menyelimuti desa ikut terkubur bersama jasad Mbah Wito di bawah pohon asem.
Juragan Sastro yang selama ini dikenal angkuh dan hanya memikirkan kekayaan, kini menjadi orang yang paling rajin beribadah. Ia sering terlihat duduk di tepi makam Mbah Wito setiap sore, memandangi tanah basah yang mulai ditumbuhi rumput hijau. Suatu hari, ia berkata kepada Bu Ratmi, "Aku pengen bikin tempat ibadah kecil di sini, Bu. Buat ngaji, buat orang mampir doa. Namanya Mushola Wito Alkawi. Biar orang ingat siapa yang pernah nyelamatin desa ini." Bu Ratmi hanya mengangguk pelan. "Bagus, Pak. Biar semua orang tahu, nggak semua yang kelihatan gila itu benar-benar gila." Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan warga, musola kecil berdiri di sisi makam Mbah Wito. Bangunannya sederhana, tembok semen tanpa cat, atap seng, dan lantai dari ubin bekas. Di bagian depan, ada papan kayu bertuliskan tangan Juragan Sastro sendiri. Mushola Wito Alkawi. Untuk mengenang orang yang dianggap gila, tapi menyelamatkan kami semua. Sejak saat itu, musola tersebut tak pernah sepi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga datang membawa air doa, bunga melati, dan dupa kecil. Mereka membaca Yasin bersama, lalu duduk hening mendengarkan suara jangkrik. Tapi kadang, di antara hening itu, terdengar suara aneh. Seperti bunyi kaleng beradu pelan, disusul aroma damar terbakar yang begitu khas. Aroma yang dulu sering keluar dari kaleng rongsok milik Mbah Wito. Warga yang mendengar tak merasa takut. Justru mereka tersenyum, karena percaya itu pertanda Mbah Wito datang menenguk. "Kalau bau damar itu muncul, tandanya beliau masih jagain kita," kata Pak Sarto suatu malam. "Aku pernah lihat juga, ada cahaya kecil di pojok musola, kayak bara api tapi nggak membakar apa-apa." Sejak saat itu, orang-orang dari desa lain mulai berdatangan. Ada yang minta doa biar usaha lancar, ada yang minta kesembuhan, ada juga yang cuma datang buat duduk tenang di teras musola. Mereka bilang suasana di situ bikin hati adem. Juragan Sastro sering menemui para tamu itu dan bercerita tanpa menyembunyikan masa lalunya. "Saya dulu ngeremehin orang tua itu," katanya. "Saya pikir dia cuma pengemis gila yang numpang hidup di desa ini. Tapi ternyata dia yang nyelamatin anak saya dari santet. Kadang manusia itu baru sadar, yang kelihatan hina justru yang paling mulia." Bima yang kini sudah remaja juga sering ikut membersihkan musola. Ia selalu membawa air doa dan bunga setiap Jumat pagi. "Aku gak bakal lupa sama Mbah Wito, Bu. Kalau bukan karena dia, aku mungkin udah gak ada." Bu Ratmi senyum sambil menatap musola itu. "Doain aja terus, Nak. Biar arwahnya tenang. Beliau pasti bangga lihat kamu sekarang." Suatu malam, ketika desa sedang sunyi, penjaga musola bernama Pak Diran bersumpah melihat sosok samar duduk di dekat mimbar kecil. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh, dan di tangannya terlihat kaleng bekas yang berputar pelan. Tapi begitu Pak Diran menyalakan lampu, sosok itu lenyap begitu saja, hanya meninggalkan aroma damar dan angin hangat yang berhembus perlahan. Besok paginya, Pak Diran bercerita ke warga, tapi tidak ada yang kaget. Mereka hanya bilang, itu bukan hal baru. Mbah Wito memang gak pernah benar-benar pergi. Kini setiap malam Jumat Kliwon, musola itu selalu ramai. Orang-orang datang membawa harapan, doa, dan rasa syukur. Tidak ada yang berani bersikap sombong lagi. Mereka belajar dari kisah Mbah Wito bahwa kebaikan tidak selalu datang dari orang terhormat dan keajaiban bisa muncul dari seseorang yang bahkan dianggap gila. Dan sampai hari ini, bila seseorang berlama-lama berzikir di musola Wito Alkawi, kadang terdengar suara pelan dari arah makam. "Wis, aco nilai wong saka rupane. Sing kadang dikira edan, kuwi sakjane sing paling waras." Angin berhembus lembut, menyalakan satu bara kecil di pojok musola, seolah Mbah Wito masih duduk di sana, menjaga seperti dulu.